Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Bewerly dari Teknik Perminyakan D dengan NIM 2001132. Pada saat ini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul How to Test Fluid for Shell Compatibility. Dengan dosen pengampu saya, Pak Dosen Dharma Arung Labi, Bachelor of Science and Master of Engineering. Oke, kita masuk kepada abstrak. Pengujian kompatibilitas cairan Shell sama tuanya dengan industri cairan pengoboran itu sendiri. Ketika cairan pengoboran mulai sengaja digunakan untuk pembuatan lubang, kompatibilitas dalam cairan ini dengan formasi serpi yang kaya akan tanah liat menjadi segera terlihat. Pengujian Shell fluida tetap menjadi topik yang menarik, tidak hanya untuk evaluasi fluida pemboran, tetapi juga untuk pengembangan fluida pemboran, penyelesaian, dan mengoptimalkan perawatan injeksi air. Perlu diketahui, paper ini mengusulkan penggunaan serangkaian uji serpi yang representatif yang mencakup uji akresi, uji dispersi cutting, dan uji transmisi tekanan lumpur sambil menunjukkan masalah dengan uji lain seperti uji pengembangan atmosfer dan uji hisap kapiler yang masih ditemukan luas. Di introduction tadi kita sudah membahas injeksi air. Injeksi air adalah untuk pemeliharaan tekanan reservoir dan pemulihan minyak yang ditingkatkan karena terkait dengan fakta bahwa produksi hidrokarbon di banyak reservoir utama di seluruh dunia sedang menurun, menempatkan penekanan pada peningkatan pemulihan minyak. Tren terbaru lainnya adalah penggunaan teknik analisis data yang lebih canggih untuk menganalisis hasil dari uji Shell fluida sederhana seperti Capillary Suction Test or CST dan Atmospheric Swelling Test. Dalam paper ini menganalisis kekuatan dan kelemahan protokol uji kompatibilitas Shell fluid dan menyoroti potensi masalah yang mungkin terjadi dengan pengujian tertentu. Prinsip panduan untuk pengujian adalah kekuatan ini dibagi menjadi kekuatan mekanik, fisiokimia. Yang pertama antara lain tegangan in situ, yang kedua tekanan pore, yang ketiga adalah tegangan. Model tegangan yang bekerja baik dalam tarik atau tekan tergantung pada keadaan tegangan keseluruhan. Model gaya serpi berguna untuk membantu dan memandu kita dalam pemilihan uji kompatibilitas Shell fluida yang representatif dan kondisi pengujian. Mari kita melihat gambar 1. Gambar 1 adalah keseimbangan balance of forces acting in clay-rich rocks atau keseimbangan gaya yang bekerja pada batuan yang kaya akan lempung. Melihat gambar 1, segera jelas bahwa tes dengan tekanan terbatas atau tanpa tekanan akan melepaskan penahan pada tekanan pembengkakan yang pada gilirannya akan memperburuk kecenderungan pembengkakan serpi yang diamati selama pengujian. Memperjelas bahwa menghilangkan sementasi akan melepaskan tekanan pembengkakan sehingga efek pembengkakan selama pengujian kompatibilitas Shell fluida dapat menjadi berlebihan. Gambar kedua adalah representasi grafik artefak dehidrasi inti dalam pengujian serpi. Di kiri adalah ruang pori sampel serpian terdehidrasi dengan buruk mengandung udara. Yang gambar yang di tengah itu menunjukkan udara terperangkap dan dikompresi dengan menginvasi fluida selama pengujian serpi. Yang di kanan adalah tekanan udara naik ke titik di mana ia meniup kain serpi dari dalam keluar. Ketika serpi mengalami dehidrasi, air menguap dari ruang pori yang kemudian diisi dengan udara seperti yang kita lihat di gambar kedua ini.
Peningkatan tekanan pori dari waktu ke waktu mengurangi tekanan efektif dekat lubang sumur mendorong keadaan tekanan menuju kegagalan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 3 ini. Difusi tekanan lumpur di zona dekat lubang sumur mendorong peningkatan tekanan pori yang mengurangi tegangan normal efektif, sedangkan tekanan geser tetap tidak terpengaruh. Mekanisme destabilisasi shell ini tidak diwakili oleh uji pengembangan atau dispersi sederhana dan memerlukan pengujian downhole yang lebih realistis, termasuk transmisi tekanan dan uji keruntuhan lubang bor. Kunci poin 3 adalah bahwa tidak semua uji interaksi shell fluida mencerminkan stabilitas cutting dan lubang bor secara merata. Uji pengembangan dan disintegrasi serpi misalnya relevan terutama untuk stabilitas cutting, tetapi memiliki nilai yang sangat terbatas untuk evaluasi stabilitas lubang bor. Pengukuran kegagalan berulang pada shell plug yang representatif pada tekanan pengekangan yang berbeda akan memetakan selubung kegagalan. Ketika selubung kegagalan dilinearkan seperti yang tertuju pada gambar 3 tadi. Dan ini adalah foto peralatan PTT dalam lingkaran suhu terkontrol menunjukkan pemegang inti sampel dengan reservoir fluida hulu dan hilir yang akan memungkinkan transmisi tekanan melalui sampel serpi silinder untuk diukur. Di bawah contoh hasil pengujian dengan data tekanan hilir diproses sesuai dengan persamaan kedua dan dilengkapi dengan kecocokan linear kuadrat. Difusi tekanan melalui sampel serpi mirip dan pengisian kapasitor di sirkuit RC dan diberikan oleh inilah rumus di mana tekanan hilir pada ujung sampel dikurang tekanan pori awal per tekanan fluida hulu kurang tekanan pori awal 91 kurang EXP kurang luas penampang sampel permeabilitas shell relatif per viskositas fluida, kompresibilitas fluida, volume waduk hilir, dan panjang sampel. Praktik terbaik pengujian ini meliputi yang pertama, selalu gunakan material shell yang representatif seperti cutting, cavings, wall core yang belum diubah. Selalu gunakan material serpi yang diawetkan dengan baik dan tidak dibiarkan mengering atau yang telah direkondisi dengan benar. Selalu berusaha untuk menciptakan kembali lingkungan downhole yang dialami oleh shell ketika berinteraksi dengan fluida tertentu sebaik mungkin. Yang terakhir adalah selalu waspada terhadap informasi dan panduan apa yang relevan dengan stabilitas cutting, stabilitas lubang bor, atau fenomena interaksi shell fluida lainnya. Baru-baru ini sebuah makalah AAD oleh Stephen et al. Pada 2009 merekomendasikan uji pengembangan atmosfer, uji dispersi, dan uji hisap kapiler untuk memeriksa serpi reaktivitas tinggi, uji dispersi, uji kekerasan curah, dan uji perendaman untuk serpi reaktif sedang, dan uji pengembangan fraktur untuk serpi reaktivitas rendah. Ada macam-macam pengujian. Ada pengujian pembengkakan yaitu atmosfer. Pengujian dilakukan di bawah kondisi atmosfer yaitu pori atmosfer dan tekanan pembatas dan juga suhu dapat bervariasi. Ada juga pengujian CST. Sebuah studi CST ekstensif Hart 1989 menemukan hasil tes CST sangat tergantung pada riwayat geser dengan reproduktivitas yang buruk. Daya tarik tes tentu saja adalah kemudahan pelaksanaan dan biaya rendah. Ada juga pengujian kekerasan massal. Dalam uji kekerasan bulk, fragmen serpi berukuran berasal dari stake cavings atau inti digulung panas dalam fluida uji.
biasanya selama 16 jam pada 1500 F. Metode tes yang direkomendasikan: tes karakterisasi kas yang mungkin berguna meliputi: yang pertama, mineralogi difraksi sinar X atau XRD, kapasitas tukar kation atau KTK, uji metilen biru MBT, analisis bagian tipis, scanning elektron mikroskopi, SEM, penentuan aktivitas air sepi. Ada juga uji stabilitas stack dan bit bowling untuk memiliki cairan untuk stabilitas pemotongan dan perilaku bit bowling. 3 jenis pengujian direkomendasikan adalah: yang pertama tes akresi, yang kedua uji dispersi stack, yang ketiga uji pembengkakan oedometer. Apa sih tes akresi ini? Tes akresi adalah alat yang kasar dan tidak canggih. Tes ini mengukur kecenderungan sistem lumpur untuk menyebabkan akresi dan hasilnya umumnya diekstrapolasikan dengan baik untuk praktik di lapangan. Uji dispersi stack ini adalah uji pengorolan panas yang dilakukan dengan stack atau pecaban serpi atau lempung. Dispersi stack telah terbukti berguna terutama ketika penyaring formulasi cairan yang berbeda untuk kemampuannya menstabilkan stack dalam evaluasi cairan komparatif. Pengujian uji stabilitas lubang bor untuk penilaian stabilitas lubang sumur. 3 jenis pengujian direkomendasikan yaitu uji kegagalan triaksial, tes transisi tekanan, dan uji silinder berdinding tebal TWC yang dimodifikasi dengan paparan cairan pengeboran. Untuk kesimpulan, kita mendapatkan paper ini memberikan pedoman dan kriteria untuk pengujian kompatibilitas shell fluida, mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pengawetan sampel, dehidrasi, dan kurangnya tekanan pembatas yang mengganggu protokol uji shell fluid konvensional seperti yang digunakan dalam CST dan tes pengembangan atmosfer. Sebagai alternatif, set uji shell fluid khusus direkomendasikan untuk stabilitas cutting dan bit bowling, termasuk uji akresi, uji dispersi cutting, uji pengembangan oedometer. Dan untuk stabilitas lubang bor, ada uji kegagalan triaksial, uji transmisi tekanan, silinder berdinding tebal yang dimodifikasi tes. Terima kasih.